On November 21st, 2022, a 5.6 magnitude earthquake rocked Cianjur, West Java. Jalur Cianjur Cipanas tertutup total, longsor di dekat Sate Sinta. The catastrophe left 17,000 homes in ruins and killed over 600. As years passed, locals in Cugenang District, Cianjur Regency, West Java have recovered. Destroyed houses have been rebuilt, and survivors can now look back at the disaster with gratitude. Kebetulan nggak ada di dalam rumah, cuman saya lagi ada di luar dan saudara-saudara saya lagi ada di rumah. Pas gitu, waktu saya datang ke sini udah tahu di sini ada kabar gempa, saya langsung datang ke sini ke rumah, ternyata rumah saya udah hancur semuanya. Rumah saya udah hancur semuanya, terus saya nyari-nyari saudara, nyari bapak saya, yang karena bapak saya sakit, stroke, yang nggak bisa jalan, nggak bisa apa, itu yang saya takutkan sama bapak saya. Ternyata alhamdulillah bapak saya ada yang menyelamatkan, sampai sekarang dia alhamdulillah masih hidup. Musarofa lives in Cikadu 2, a hamlet of Gasol village. Here, locals are working together to rebuild their homes and public facilities through a program called Iuran Tanah, which translates to land contribution. Kalau untuk jalan, bagi hati saya itu, saya rela, alhamdulillah. Yang penting saya bisa berjalan dengan lancar gitu. Saya mengharapkan mudah-mudahan gitu ya, berkah gitu. Yang mungkin tanah yang punya saya tuh ke depannya mungkin ada 2 meter, yang kepanjangnya mungkin kira-kira 6 meteran lah kepanjangnya gitu. Diambil sama jalan. Tapi alhamdulillah saya ikhlas. The program, however, faced some setbacks due to low public engagement, prompting officials to ramp up their efforts in promoting the initiative. Ini juga dalam 1,5 tahun baru ya alhamdulillah bisa diresmikan gitu. Jadi dalam 1,5 tahun itu hampir setiap hari kami mendatangi warga. Ultimately, the Land Contribution Program is in line with the National Land Consolidation Initiative, which aims to ensure land availability for public infrastructure. Saya menyerahkan 10 sertifikat. Sebetulnya ada 55 sertifikat. Last April, Agrarian Affairs and Spatial Planning Minister Agus Harimurti Yudhoyono handed out the land certificates in support of both. In his remarks, Agus highlighted the potential economic gain from improving land value near public facilities. Ini sebuah contoh yang sangat baik betapa ketika sebuah komunitas, sebuah keluarga ini punya kesadaran kolektif untuk menghadirkan tempat hunian, tempat tinggal, tempat bekerja yang lebih layak lagi. Kami, Kementerian ATR BPN, akan terus siap membantu, mempercepat, termasuk juga menyukseskan segala program konsolidasi tanah semacam ini. Bukan hanya di Cianjur, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Nah, mudah-mudahan bukan hanya semakin nyaman, tapi juga yang paling penting adalah nilai tanah di sini, nilai properti di sini naik cukup signifikan.
yang tadinya sebelum gempa, sebelum konsolidasi tanah, itu dihargai sekitar Rp200.000 per meter persegi. Sekarang sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000 meter persegi. Ini karena ada akses tadi, karena semakin mudah transportasi yang bisa dilakukan untuk warga dan masyarakat sekitar. The hamlet has been designated a benchmark for other regions to develop a disaster mitigation scheme involving public facilities. Gempa itu tidak tahu kapan datangnya gitu, jadi sedia payung sebelum hujan lah. Jadi kalau udah tertata, kita kalau misalnya ada gerakan, karena memang sampai sekarang juga kan masih ada getaran-getaran itu. Jadi kalau ada gerakan itu kita lari kemana udah ada jalan gitu, nggak kayak dulu kita lari kemana kan tidak ada jalan. Kalau sekarang larinya ke sini gitu kan. Indonesia is part of a Pacific Ring of Fire, making it vulnerable to disasters such as volcanic eruption and earthquakes. For many, their only choice is to live side by side with those two sides of a coin. City Today contributor reporting from Cianjur, West Java.